Well, anyway, kita akan lanjutkan perjalanan di Filipi kita, ya. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Yuk, kalau kalian bisa ini. Boleh aku undang bangkit diri sekali lagi, kita akan baca ayat ini. Kita akan baca sama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat katakan Yang sudah dapat katakan iya. Oke ya, siap ya. Oke, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercecar di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil memegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Amin. Silakan duduk. Thank you guys. Oh sebelum lupa juga, Joy sudah menyelesaikan ini ya, magangnya ya di Mojokerto ya. Wah, congratulations Joy dari Mojokerto. Joy to the world. Ya. Abis ini kita sama-sama merayakan Joy. Oke, nah gini, beberapa waktu yang lalu, jadi di kantorku itu ada Indomaret terdekat gitu kan. Nah jadi ada Indomaret, tapi bukan benar-benar di Pakisnya, ada di agak-agak jauh sedikit. Tapi ya boleh lah masih dekat. Nah aku mau ke sana, rencananya itu mau ambil duit. Nah ketika aku mau ngambil duit gitu, mau ke Indomaret, Cenensi tahu kan, mau kemana Is? Indomaret, oh aku mau ikut katanya. Oh iya oke, gak apa-apa ikut. Cenensi itu bukan mau belanja di Indomaretnya, tetapi dia mau belanja sayur di depan Indomaret. Jadi kayak ada lapak kecil gitu loh. Ibu-ibu ada mejanya, terus ada beberapa sayur di sana. Aku kan ke Indomaret kan cuma ambil duit, gak lama tuh. Ambil duit, keluar. Cenensi belum selesai. Ini belanja sayur. Aku ngeliatin sayurnya, aku liatin sayur-sayur ini. Terus aku ngeliat ada pare. Kalian tahu pare? Ya pare ya. Aku ambil lah pare, iseng nih aku ambil pare. Aku bilang sama Nancy, Nen, kalau beli sayur ini hati-hati ya. Kenapa? Aku kapan hari beli sayur ini ketipu. Aku beli 3 kilo, semuanya pahit. Terus langsung di sana itu ada 3 ibu, ya kan? Satu pemiliknya, satu pembeli, satu orang duduk tuh temannya ibunya yang punya. Terus ada satu bapak-bapak tuh duduk itu. Semuanya memandangkan dengan. Terus langsung dibilang, Om, dipanggil Om, biji pare. Ya kan? Dia langsung lihat ya, Om, yang namanya pare itu pasti pahit. Kalau mau manis itu namanya gula. Wah, sudah. Dan aku dalam hati, kalian masuk dalam perangkapku. Maksud, aku tahu kali pare itu pahit. Jadi, oh gitu Bu ya? Iya, saya kira ini soalnya bentuknya bagus Bu. Saya kira, wah manis ini. Jadi ya saya beli 3 kilo, ternyata pahit. Iyalah Om. Gak bisa terus bapak-bapak dengan biasa kan bapak-bapak kalau sudah sedikit berumur itu kan dengan suara yang berat. Jadi kalau pare itu supaya tidak terlalu pahit itu kamu itu mesti di ini dulu Om, di ini. Wah kasih petua. Oh gitu Pak ya? Iya gitu. Ya sudahlah. Jadi gini, tapi mari kita sama-sama renungkan apa yang disampaikan oleh ibu penjaga warung itu. Yang namanya pare itu pahit, kalau mau manis ya gula Om. Ibu penjaga warung 2023. Wah, hashtag things above. Oke. Nah jadi tapi mari kita sama-sama renungkan. Namanya pare ya pahit, gula manis, garam asin. Pertanyaannya, rasanya generasi kerajaan apa? Iya kan? Apa yang kita tawarkan
apa yang kita suguhkan kepada dunia. Rasa itu menunjukkan identitas sebenarnya dari sesuatu atau seseorang. Ya kan? Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah generasi kerajaan, sobat Injil, kan? Kita adalah segoers, orang-orang yang sebarkan gospel. Apapun sebutan kita adalah anak-anak Allah, putra-putri kerajaan sorga. Rasa apa yang kita tawarkan pada dunia? Minggu lalu, saya diberkati oleh sermon dari Kakak Doni. Berapa banyak yang diberkati? Katakan iya. Oh, diberkati banget kemarin kan. Ada satu ayat yang benar-benar ditekenin sama Kak Doni dan itu nancep sama aku. Aku juga dalam pemuritan kami juga bahas ayat ini kan. Ayat yang kelima, Filipi 2 ayat yang kelima ngomong seperti ini kan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan. Saat kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus, maka artinya kita meletakkan pikiran dan perasaan kita untuk dikuasai oleh Kristus. Ketika hal ini terjadi, maka harusnya sifat atau rasa Kristus itu akan keluar dan dirasakan oleh orang sekitar kita. Karena apa? Yang membuat kita jadi generasi kerajaan kan bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus. Benar kan? Kalau kita menaruh pikiran dan perasaan kita, harusnya yang kita suguhkan adalah rasa Kristus dimanapun kita berada. Dan gini, kalau kita lihat ya, di pasal 2 ayat 1 sampai 11, Paulus sedang memberikan pesan kepada jemaat di Filipi, which is itu untuk bagaimana kita hidup sebagai sama sesama orang percaya. Hendaklah kamu saling melayani satu dengan yang lain. Ya kan? Jangan mencari pujian yang sia-sia. Minggu lalu kan dikatakan itu. Kamu harus melihat bahwa orang lain itu lebih penting dari kamu. Ya kan? Saling melayani satu yang lain. Nah, tapi kalau di ayat yang 12 sampai 18 ini, Paulus seakan-akan ngajak jemaat Filipi untuk turun gunung dan membaur dengan masyarakat sekitar. Dengan orang-orang di sekitar. Nah, khususnya di ayat yang ke-14 sampai 18, Paulus memberikan nasihat hidup yang benar-benar gamblang. Apa aja yang Paulus nasihatkan. Ini dia, mari kita sama-sama bahas ini ya. Apa yang Paulus nasihatkan sehingga karakter kita, sifat Kristus itu benar-benar nyata melalui kehidupan kita. Sehingga kalau orang ketemu kita, itu pasti ngerasa, wah sudah bisa tahu nih, Kristen pasti. Sudah bisa tahu nih, oh ini pasti Kristus di dalam kehidupannya. Nah ini dia, yang pertama adalah tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini jelas banget. Ayat Filipi 2 ayat 14 ngomong seperti ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini jelas banget ya nasihatnya. Tetapi anyway, ini bukan sekedar nasihat. Coba ya, perhatikan ini. Paulus mengawali kalimat ini dengan apa? Lakukanlah. Jelas ya? So clear. Clear banget. Bukan head and shoulder, clear ya, oke? Oke, clear banget. Jadi jelas banget arahannya adalah lakukanlah segala sesuatu tidak bersungut-sungut. Jelas banget, sangat clear. Tetapi dalam melakukannya tidak se-clear perintahnya. Karena ketika kita menghadapi dunia, banyak sekali yang membuat hidup kita dari clear menjadi butek. Benar kan? Kadang-kadang kita sudah semangat, tapi banyak hal yang benar-benar membuat kita akhirnya hidup dalam perbantahan, dalam persungutan, dalam pergrundelan, dalam apapun dalam kehidupan kita. Nah, tapi gini kan, bukan kayak GC Royal namanya. Kalau kita cuma sekedar, oke, supaya tidak berbantah-bantah, kalian harus lakukan ini. Bukankah mengerti esensi jauh lebih penting daripada melakukan aksi? Iya kan? Kita akan bahas, kenapa? Apa penyebab kita berbantah-bantah? Dan seberapa penting sih? Kok sampai Paulus menekankan tidak boleh bersungut-sungut, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kenapa ini begitu penting? Guys,
Tahu enggak? Bersungut-sungut ini bukan hal yang sepele loh. Bukan hal yang sepele. Kenapa seperti itu? Kenapa aku bilang seperti itu? Karena gini. Tuhan, bayangin ya. Tuhan waktu zaman bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Mereka melewati Laut Merah, mereka akan menuju kepada Kanaan. Apa sih yang membuat mereka gak bisa masuk Kanaan? Karena mereka bersungut-sungut. Iya kan? Karena mereka bersungut-sungut. Coba ya, kita masuk ke dalam realita kehidupan kita. Persungutan terjadi, pergrunderan terjadi, ya kan? Kita menggerutu gitu, terjadi dalam kehidupan kita. Itu kenapa sih? Karena apa? Impian, harapan tidak sesuai dengan realita. Benar nggak? Iya kan? Jadi waktu kita sudah berandai-andai, kita sudah merancang segala sesuatu dengan keinginan kita, dengan seksama di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan impian kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah rancangkan. Boom! Dan itu merusak, bukan hanya sebagian, merusak semua rancangan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mulai pertama apa? Diawali dengan apa? Sedih, kecewa, marah. Tetapi kalau itu sudah berlarut-larut dalam kehidupan kita, mulailah kita langsung yang paling relate dengan kita pakai suaranya Plankton. Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampaikan. Gak apa-apa guys, nyanyi aja, ditahan-tahan lagi. Jiwa yang atau kalian lagi itu soundtrack kalian ya. Ada yang seperti itu soundtrack kalian? Percaya Tuhan pulihkan hidup kalian hari ini. Ya, ya kan? Jadi gini, bawa lukamu pada Tuhan, biar Tuhan yang obati. Ya. Jadi, kalau kita sudah kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita impikan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Kita seperti itu. Kita capek, kita kecewa, kita marah, kita sedih, dan kita berlarut-larut sampai akhirnya muncul apa? Persungutan muncul dan muncul perbantahan. Kenapa? Kenapa perbantahan? Kok cuma grundel? Kan itu wajar sih kok. Wajar gak sih? Contoh tadi ada sedekah bumi itu. Sedekah bumi gak mari-mari, bayangin. Apakah bumi terlalu miskin? Perlu segedai. Gitu. Apakah terlalu miskin? Apakah terlalu hidup dalam bawah keisman? Tolonglah Perindo ya, tolong bumi ini loh diurus. Jadi tiap minggu bayangin tiap minggu selalu ada sedekah bumi. Tadi aku sempat ngelewatin sedekah bumi lagi karena sudah berkali-kali ya. Akhirnya tadi yang aku lakukan adalah satu, daripada aku ikut marah, aku buka kaca dan sekalian wes ngene-ngene wes sekalian daripada aku grundel-grundel gak karuan. But anyway, kenapa persungutan itu sampai Tuhan pay attention Tuhan inginkan supaya kita benar-benar pay attention sama ini. Coba renungkan gini. Waktu bangsa Israel dikeluarin dari Mesir, mereka mau masuk dalam tanah Kanaan. Sampai di padang gurun, apa yang terjadi? Mereka grundel, mereka bersungut-sungut, sampai mereka diputar selama 40 tahun. Supaya satu angkatan, bayangin, satu generasi. Nih kan kalau kalian ada generasi X, Y, terus sekarang masuk apa? Millennials, terus Gen Z. Bayangin ya, generasi millennials nih, zamanku nih ya. Itu semuanya tumpas habis, baru Gen Z yang boleh masuk tuh ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Kenapa? Kok sampai segitunya sih Tuhan? Karena gini, kalau kita bersungut-sungut, seakan-akan kita ngomong sama Tuhan kayak gini. Tuhan, kamu gak becus dari Tuhan, lebih baik kamu gak jadi Tuhan, aku aja yang jadi Tuhan atas hidupku. Itu persungutan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel dikeluarin dari Mesir, dia berputar-putar di padang gurun. Dan apa yang mereka bilang? Lebih baik aku di Mesir. Musa, apakah di Mesir itu kekurangan makanan? Bayangin tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Yang luar biasa, hasil buminya itu sangat luar biasa. Dibandingkan dengan mentimun di Mesir. Kalau kalian baca, benar-benar mereka bandingkan. Di Mesir banyak mentimun, di Mesir banyak bawang pre, bayangin.
mana sama burung puyuh. Gak ada artinya buat mereka. Mereka bersungut-sungut. Seakan-akan dia ngomong sama, gak, kamu bukan Tuhan, aku yang jadi Tuhan. Dan yang luar biasanya adalah gini, mari, bangsa Israel ngomong gini kan, mari kita angkat satu pemimpin lain, kita balik ke Mesir. Kurang ajar. Mereka tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Mereka tidak hidup dalam rancangan Allah. Persungutan itu adalah pertentangan kepada Tuhan. Persungutan itu artinya kita sedang menentang Tuhan. Kita sedang menentang Tuhan. Kita sedang menentang kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Kita sedang menentang rancangannya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kan ada beberapa hal kejadian dalam kehidupan kita. Itu benar-benar di luar, itu gak enak sih. Itu gara-gara orang itu, gara-gara kejadian ini, gara-gara keluargaku, gara-gara papaku, gara-gara adikku, gara-gara saudaraku, gara-gara sahabatku, semuanya. Semuanya, oke. Coba ya, coba. Aku kasih pertanyaan dan coba bantu dijawab ya. Coba bantu dijawab ya. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi, hal itu pastinya tidak membuat kita nyaman kan? Iya kan? Kita pasti tidak nyaman kan? Pasti ya, kalau sesuatu yang buruk. Ya, pasti tidak nyaman. Nah, pertanyaan yang kedua gini. Apa yang menjadi ukuran nyaman atau tidak nyaman di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi ukurannya? Tolak ukurnya apa? Ada sesuatu yang buruk terjadi, terus itu tidak nyaman sama kita. Kalau ukurnya nyaman atau tidak, itu siapa sih? Kita sendiri. Benar ya? Perasaan kita kan? Berarti bias dong. Karena gini, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, itu selalu tidak baik? Belum tentu. Nih, yang sempro-sempro nih, yang sidang skripsi. Skripsi nyaman enggak? Enggak. Seva kayaknya nyaman banget nih, sukacita banget kayaknya ya. Wah, revisi, aku mau revisi. Ini udah bagus kok. Enggak Bu, saya revisi aja gitu. Masa ada kayak gitu? Saya revisi aja Bu, semuanya, bongkar semuanya, ganti judul aja Bu, ada kayak gitu? Gak enak kan? Gak enak kan? Tapi gini, itu tidak membuat kita nyaman, tapi baik buat kita. Baik untuk karirmu. Benar gak sih? Kerja, kejar target, nyaman enggak? Gak nyaman lah. Yang kerja properti, ngelisting barang, bagiin, ngantor orang viewing, nyaman gak? Gak nyaman. Tapi baik gak? Baik. Tangkap gak sih? Iya kan? Jadi sesuatu yang tidak nyaman, belum tentu tidak baik buat kita. Iya kan? Nah gitu kan? Nah jadi gini, jadi yang harus kita lihat, sudut pandang yang harus kita lihat adalah bukan pada kita, tetapi pada siapa yang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, kita mesti ngelihat dari sudut pandangnya Tuhan. Kadangkala kita tidak menemukan sesuatu yang baik dalam kejadian yang membuat kita tidak nyaman, tetapi ada satu titik kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Sadari bahwa Tuhan selalu beserta dan kita bisa menikmati pribadinya karena Dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Gini guys, kenyamanan dan kebaikan dalam kehidupan kita bukan terpusat pada apa yang kita pandang nyaman dan baik, tetapi terpusat pada rancangan Allah yang sempurna dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi yang kita harus lihat adalah apa rancangan Allah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. In every circumstances in our life. Kalau kalian sedang bergesekan dengan seseorang, siapapun itu. Kalau kalian sedang berbeda pandangan dengan seseorang, ada rancangan Tuhan di sana. Kalau kalian sedang mengalami hal yang tidak mengenakan buat kalian, mungkin sekarang, apa ya rancangannya seperti ini, apa ya, kok ini, daripada seperti itu ya, daripada kalian nanti akan terjadi dalam sebuah persungutan, terjadi dalam sebuah perbantahan, lebih baik kalian tenang, kita sama-sama tenang, dan kita tanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Tuhan bongkar dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita? Saya selalu ngomong gini, satu saat kita akan mengalami moment di saat kita sudah ngelewatin. Jadi sekarang ini mungkin kita masih dalam fase di mana moment. Hah? Ya apa? Hah? Kok gini ya?
Hah? Kok aneh ya? Hah? Kok rasanya kok ini banget ya? Menekan banget kehidupanku ya. Moment. Tetapi pada satu saat kita akan menghadapi moment. Oh, gini maksudnya. Oh, ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Ini beberapa saat yang lalu, Gideon Immanuel Setiawan, anak kami yang pertama, itu kan masuk rumah sakit. Ya kan? Masuk rumah sakit dan ini yang kedua. Ini saya ambil kesaksiannya ini dari istri saya. Dan ini yang membuat iman kami tumbuh ya. Iman kami tumbuh. Waktu Dion masuk rumah sakit, apakah kami mengucap syukur dengan kejadian Dion masuk rumah sakit? Enggak, jangan mengucap syukur pada kalau kalian contoh kecelakaan atau apa sakit gitu. Oh terima kasih buat sakit ini Tuhan. Enggak, bukan. Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kita syukuri. Nah, waktu Dion masuk rumah sakit, apakah itu nyaman buat kami? Tidak nyaman sama sekali. Hari-hari awal Dion masuk rumah sakit, tiap jam 12 dia pasti batuk. Jam 12 malam ke atas itu pasti batuk. Batuknya itu udah kayak sudah berlangsung itu sekian menit loh ya. Itu sampai Dion itu sampai nangis dan bilang, "Enggak mau batuk," tapi terus batuk dia, terus batuk sampai kayak gitu. "Enggak mau batuk" sampai gitu. Kami capek. Malam masih gitu kan dan segala macam. Capek, secara fisik sangat capek, tapi kami terus melihat bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kami, bagaimana pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dan apa yang terjadi? Sampai akhirnya puji Tuhan Dion bisa keluar dari rumah sakit. Dan sebenarnya ya, tempat yang paling menakutkan di rumah sakit itu bukan kamar mayat, tapi kamar administrasi. Percayalah. Ya percayalah. Yang mungkin yang masih muda-muda nggak ketawa karena masih belum relate. Nanti satu saat akan tiba saatnya anak muda. Jadi yang paling menakutkan itu adalah waktu itu istri saya tak maju no. Aku kan jaga anak ya. Enggak, soalnya kan paling teliti istri kan. Aku soalnya ngitung nota 5 kali ngitung hasilnya beda. Dan hasilnya salah semua ngitung nota 5 kali. Anyway, waktu itu datang terus istriku, singkat cerita istriku turun ke lobby dan dia langsung matanya berbinar-binar. Dia langsung cerita gini. Berapa? Aku lihat pertanyaan yang pertama itu kan berapa kan? Pakai asuransi sih, pakai asuransi. Yang ditakutkan itu ada kelebihannya. Berapa? Dia bilang gini, total semuanya sekian gitu. Sekian puluh ini, sudah sekian puluh. Kaget. Terus ada tambahan gak? Ada tambahan. Berapa? 65.000. 65.000 untuk sarung tangan dan segala macam. Tapi itu dibuat free sama rumah sakit. Anyway, singkat cerita istriku bilang gini, aku melihat dan aku semakin ngerti bahwa Injil itu yang memberdayakan kita. Kita gak mampu bayar. Kita gak punya uang sebesar ini. Tapi ada satu pribadi, ada satu organisasi yang membayarkan kita. Yang namanya asuransi. Tapi percayalah, Yesus pengorbanannya itu jauh lebih indah dari apa yang asuransi bisa kerjakan dalam hidupmu. Kita benar-benar gak bisa bayar. Tapi Yesus yang bayar untuk kita. Dari kejadian Dion masuk rumah sakit. Tapi Tuhan bukakan sesuatu hal yang begitu indah. Worth it enggak? Indah banget buat kami. Itu menguatkan kehidupan kami. Kami tidak mensyukuri Dion sakit. Sekarang kami kalau Dion sakit, ya kami lebih aware. Menjaga kehidupannya. Jangan sampai Dion sakit lagi. Supaya aku dapat pengetahuan lebih Tuhan. Dion sakit lagi. Nggak gitu dong. Iya dong. Tangkap gak maksudnya? Jangan ngundang sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupanmu. Gak berhikmat kita akhirnya. Bener kan? Iya dong. Terus kan, bisa. Tuhan nanti panggil. Come on. Jangan dong. Ya yang nyaman-nyaman aja, dugem aja, gak usah kerjain. Main aja, mabar aja gitu kan. Nyaman kan? Tapi gak baik buat kalian. Tapi kalau sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Sesuatu yang tidak baik dan itu membuat kamu tidak nyaman. Dan kita sudah mulai, dalam hati kita berkecolak dalam hati kita. Kita mau keluarin, kok kayak gini ya Tuhan? No, tenang. Jadi tenang. Dan tanya, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut. Itu nasihat yang Paulus berikan dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dan termasuk
dalam kehidupan kita sekarang. So, itu sebabnya ya, di awal bulan kita sudah sama-sama membahas bagaimana ketika Paulus dalam penjara, tapi dia masih bisa bersyukur. Ingat awal-awal? Dia masih bisa bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena apa? Pemberitaan Injil semakin luas. Bukan karena keadaannya baik, bukan karena keadaan nyaman, tetapi karena Injil diberitakan lebih luas kan? Hari ini, mari kita sama-sama renungkan. Apa yang menguasai pikiran dan hati kita? Apakah yang menguasai pikiran dan hati kita adalah agenda kita? Atau yang menguasai pikiran dan hati kita adalah agenda Tuhan? Agenda Tuhan mungkin tampaknya tertunda. Namun agendanya itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan. Dia setia guys. Ini yang kita sama-sama renungkan. Saat hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, percayalah kita tidak pernah berjalan sendiri. Kesendirian dan kesepian kita sudah ditanggung Tuhan. Dia ditinggalkan oleh banyak orang. Dia dikhianati oleh muridnya. Yang khianati Tuhan, itu bukan cuma Yudas. Yang mengkhianati Tuhan, yang menyangkal Tuhan, bukan cuma Petrus. Seluruh murid Yesus menyangkal dia. Gak ada semua kan? Yang secara oral, secara ini ya, secara ucapan yang menyangkal Yesus adalah Petrus. Tapi semuanya pergi meninggalkan Yesus. Dan yang mengkhianati Yesus itu bukan cuma Yudas. Satu bangsa mengkhianati dia. Romawi itu penjajah kan? Tetapi yang menyerahkan Yesus kepada bangsa Romawi siapa? Orang Yahudi. Dia dikhianati. Kamu gak pernah sendiri. Kita gak pernah sendiri. Itu yang membuat kita tidak hidup dalam persungutan. Ingat, Tuhan tidak membuat kita ini menjadi musuhnya. Jangan ulangi. Jangan kita jadi musuhnya Tuhan dengan kita bersungut-sungut. Nikmati kehadirannya. Dia ada dalam kehidupan. Ini alasan kita untuk tidak bersungut-sungut. Tuhan tidak lagi mengirimkan tiang awan dan tiang api guys dalam kehidupan kita. Tetapi dia curahkan rohnya bagi kita dan rohnya tinggal dalam kehidupan. Pertanyaannya, yang kamu ajak ngobrol itu siapa? Media sosial atau kamu berserah pada Roh Kudus dalam kehidupanmu? Dia selalu nyata. Bukankah Roh Kudus ada roh penolong dalam kehidupan kita? So, mari kita datang padanya. Kalau kamu lagi dalam keadaan ini ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan marah, kecewa dan segala macam. Dia nyata dalam kehidupan. So, yang kedua, apa sih yang dinasihatkan oleh Paulus sehingga rasa kita itu bisa keluar di tengah dunia ini? Yang kedua adalah bercahaya. Ayat yang ke-15 ya, mengatakan seperti ini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya, perhatikan, di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke, ini langsung aja. Saya tegaskan di sini, yang dimaksudkan oleh Paulus bercahaya bukan berprestasi ya. Bukan ya. Oh jadi anak Tuhan, kita harus berprestasi, kita harus kejar prestasi. Dan juga saya tidak menyalahkan kalau kalian berprestasi, bagus. Tapi bukan itu, masalahnya kan gini seringkali. Makanya jadi anak Tuhan itu harus berprestasi, harus ini. Akhirnya yang kita kejar adalah prestasinya. Kita lupa esensinya kan. Kita lupa kenapa kita berprestasi. Coba, lihat enggak? Kalau kita sudah kejar gitu, wah ujung-ujungnya apa? Kalau sudah terkenal gitu, ujungnya cuma sekedar gini, terima kasih pada Tuhan Yesus. Cuma itu aja, oh Yesus diberitakan, anyway, thank God. Tetapi apakah melalui kehidupanmu, Yesus dirasakan enggak? Jangan sampai kita lupa kenapa kita harus berprestasi. Kita kejar prestasi aja, ketika kita ada di sana, wah baru Yesus diberitakan. Kalau nggak berprestasi, ujung-ujungnya apa? Ah hidupku kayak gini, malulah aku mau sampaikan sesuatu sama orang lain. Gitu kan? Aku ini siapa? Nggak punya prestasi. Akhirnya kita apa? Rendah diri kan? Tuhan Yesus di sini jelas sekali.
Kita ini diminta supaya apa? Bercahaya. Bercahaya. Yang dimaksud bercahaya di sini adalah kita menjadi terang bagi dunia yang gelap. Kita bisa memberikan pencerahan pada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita mesti sadar bahwa hidup kita di tengah generasi yang bengkok dan gelap. Dan kita juga mesti sadar ada rancangan Allah yang sedang Allah kerjakan dan sediakan dalam kehidupan kita. Apa rancangannya? Dia mau melalui kehidupan kita, namanya semakin dikenal. Kebenarannya semakin disuarakan dalam kehidupan kita. Dunia ini semakin tersesat guys. Percayalah. Semua berusaha menjadi viral dengan cara apapun. Dan semakin parahnya adalah segala sesuatu yang viral justru dijadikan sebuah acuan. Dijadikan sebuah kebenaran. Jika kita tidak berfungsi sesuai dengan identitas kita, maka kita akan semakin banyak orang yang tersesat dalam kehidupan kita. Semakin banyak orang yang tersesat. That's why kita punya istilah apa? Sego. Sebarkan gospel. Ini bukan jargon biasa. Ini gaya hidup kita. Ini bukan sekedar buat keren-kerenan. Ya kan ini dari Malang anyway, sobat Injil. Surabaya punya segowers gitu kan. Kita punya jargon sendiri. No, bukan cuma keren-kerenan guys. Ini adalah gaya hidup. Di mana kita datang kepada dunia dan kita sebarkan pada dunia. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan pada orang. Perhatikan kata bercahaya ya. Bercahaya. Itu adalah sebuah tindakan aktif bukan pasif. Namanya ada lampu. Itu enggak mungkin kesi-kesi lah. Contohnya dalam keadaan gelap. Terus kita nyalain lampu. Masa iya lampunya redup dulu, ada beberapa bagian yang tidak tersinari dan segala macam. Kalau ada bercahaya, ada sinar, pasti semuanya hilang kegelapan. Benar gak sih? Aktif banget kan? Aktif banget. Coba perhatikan gini. 2 Timotius 4 ayat 2 ngomong ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jelas banget kan? Siap sedialah. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Tuhan ingin supaya rasa kita dirasakan oleh semua orang. Supaya Kristus dipertunjukkan, dipertontonkan. Injil diberitakan. Siap sedialah. Karena apa? Bercahayalah di tengah generasi yang bengkok. Generasi yang bengkok. Guys. Ini memang nyata ya. 1 Korintus 1 ayat 18 kan ngomong seperti ini. Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib itu adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah. Dan itu nyata terjadi. Ada yang satu tiktokers yang bilang, habis ibadah itu kasih tahu itu salibnya. Kasih balik ke PLN supaya untuk gantung listrik di sana. Bagi salib itu adalah bagi mereka itu adalah cemoohan kan? Itu nyata. Tapi apakah kita bisa membiarkan hal itu? Sharingkan itu kepada teman-teman kita. Bahwa salib memang tampaknya itu adalah sebuah penghinaan tertinggi. Tetapi justru kelemahan kita itu yang ditanggung di sana. Dan kemuliaan Allah diperhitungkan pada kita. Jangan terjebak pada konsep bahwa kita takut salah untuk menyampaikan atau kita takut gak bisa jawab. Yang harus kita renungkan sama-sama adalah apa yang menjadi perenungan kita selama ini. Injil atau yang lain. Jika kita semua ingin berkata, jika Kejisians di tempat ini, pengen aku ini gak kebanyakan ngomong gitu ya. Itu gampang. Waktu kumpul-kumpul sama-sama, kalian bahaslah tentang Mobile Legend. Kalian bahas Mobile Legend lah. Itu ulti, di Spurs, tang, tung, tang, ting, tang, bung, tang gitu kan. Kalian bahaslah. Bahaslah tentang apa sih hero-heronya, kalian bahas. Bahas tentang armor-armornya, kalian bahas tentang itu. Apapun lah, Mobile Legend, Valorant. Mobil apa? Mobil Legend yang tadi main tuh loh, Dion. Games gitu. Jadi bahaslah tentang Mobile Legend. Aku pasti nggak tahu. Tapi
Gimana caranya buat Kois itu banyak ngomong? Bahaslah tentang gym atau workout. Aku pasti banyak ngomong. Karena apa? Aku suka soalnya. Atau kalian bahas soal MU. Nah, itu aku suka. Nanti malam. Jangan dibahas di sini. Kalah cuy. Aduh, kejebak lagi. Aduh kalah nih, aduh. Gak nonton deh. Anyway, soalnya berapa kali aku khotbah dan suruh bahas MU? 2 kali. Yang paling menyakitkan 7-0 lawan Liverpool. Apaan coba? Aduh kalah wis. Nah anyway, coba perhatikan ya. Kenapa aku bisa ngomong gym sedemikian fasih. Walaupun aku ya banyak beberapa kesalahan juga waktu ngangkat dan segala macam ya. Tapi apa? Karena aku suka. Bener gak sih? Tapi pertanyaannya gini. Seberapa luas firman Tuhan berpengaruh dalam kehidupanmu? Seberapa dalam firman Tuhan menyentuh hatimu? Coba renungkan. Makanya Paulus di ayat yang ke-6 dia ngomong gini kan. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Paulus tidak sedang ngomong soal penderitaannya dia. Aku sudah bersusah-susah loh. Enggak. Paulus ingin setiap jemaat di Filipi berpegang pada Injil. Paulus tidak sedang jual derita guys. Dan itulah identitas kita. Identitas kita adalah pemberita Injil Kerajaan Allah. Bukan penjual derita. Kita adalah agen di mana Injil Kerajaan Allah bisa disebarkan. Dengan bercahaya melalui kelakuan kita. Dan melalui perkataan kita. So ini yang menjual dan akhirnya apa? Dalam keadaan apapun. Paulus tidak bersungut-sungut. Dalam keadaan dia bercahaya. Pun waktu dia bercahaya, waktu menyebarkan Injil. Dan itu membawa dia masuk di dalam penjara. Dia pun tidak bersungut-sungut guys. Justru apa? Paulus bersuka cita. Coba lihat di ayat yang 17 dan 18. Boleh, sekali lagi nih. Dia bersuka cita lagi nih. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Ini jelas ya. Ini menunjukkan bahwa yang membuat Paulus bersuka cita bukan hal yang dari luar, namun hal yang dari dalam hatinya. Dan yang ada dalam hatinya adalah Injil. Hidup Paulus didedikasikan hanya untuk Kristus dan pemberitaan Injil, bukan yang lain. Jadi sekalipun situasi yang ada di sekitarnya jauh dari ideal, Paulus tetap memberikan pesan untuk bersukacita. Bahkan dia ngajakin bersukacitalah dengan aku. Pesan bersukacita ini dituliskan Paulus itu bukan cuma sekali guys. Yang terkenal ini kan 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Simpel banget, bersukacitalah senantiasa. Tapi keadaannya Paulus tuh loh, jauh dari sukacita. Cara ideal kan, tapi dia tetap percaya. Dia ada apa? Sukacitanya itu dari dalam. Ya kan? Coba nih. Artinya, kalau seandainya gini ya, ini bukan sebuah anjuran. Kamu bersukacita dalam ngadapin segala tantangan hidup bersukacita. Ini bukan sebuah anjuran, tapi ini sebuah ajakan. Bersukacita kan, ayo bersukacita aku. Coba kalau kalian nemu restoran gitu, kalian akan ngajak kan. Nemu restoran yang enak, murah, banyak gitu kan. Anak kos banget tuh. Ya kan, pasti ngajak tuh. Karena apa? Kita merasakan ada sesuatu hal yang luar biasa. Kita rekomendasikan pada orang. Nah hari ini, coba kita renungkan. Sejauh mana Injil mempengaruhi hidup kita. Satu tadi apa? Jangan bersungut-sungut. Yang kedua, bercahaya. Dan bercahaya pun itu dikendalikan apa? Sukacita dalam hati. Sukacita dalam hati. Ini luar biasa sekali. Ini diteruskan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus tidak mengarahkan bahwa, kamu harus mencari sukacita dengan cara A, B, C, dan D. Enggak. Tetapi semuanya itu berpusat dari dalam hati. Bahwa Injil yang membuat Paulus sukacita. Dan itu yang juga harus jadi pusat sukacita di jemaat di Filipi. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa Kristus dan Injil bisa memberikan sukacita yang sempurna? Secara fisik,
dan kasat mata. Ini sangat menekan dan menyengsarakan Paulus. Apa yang membuat Paulus bertahan? Pertanyaannya itu. Apa yang membuat Paulus bertahan? Apa yang membuat Paulus itu kuat? Apa yang membuat Paulus itu solid? Solid. Apa yang membuat Paulus apakah yang membuat Paulus menjadi kuat dan bertahan itu? Apakah support dari jemaat di Filipi? Karena jemaat di Filipi ini kan mensupport Paulus dengan sedemikian rupa. Supportnya jemaat Filipi itu bisa berhenti kapanpun kan. Tapi yang paling penting dalam kehidupannya adalah di ayat 12 sampai 13. Ini dasar Paulus. Dia hidup tidak dalam persungutan dan perbantahan. Dan ini dasar Paulus untuk terus hidup bercahaya dan dikendalikan oleh sukacita dalam hidupnya. Ini dia dasarnya. Ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelaannya. Ini ya jelas ada kata karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini adalah sebuah konklusi dari apa yang disampaikan oleh Doni minggu lalu. Perhatikan ini. Kita melakukan hidup di dalam mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu bukan karena pencitraan, takut dan gentar. Bukan untuk sebuah pencitraan ya. Bukan dengan tekanan, tetapi dengan kesukaan. Ini penting banget. Paulus mengatakan kerjakan bukan kejarlah, kerjakan. Artinya keselamatan itu sudah diberikan Tuhan. Jadi ingat, bukan dikejar tapi dikerjakan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya gini, pakai kata work out, bukan work for. Bukan work for. Work out, kalau work out itu kan untuk membangun otot, membesar otot. Apakah otot itu sebelumnya ada nggak dalam hidupku? Ada dalam tubuh, makanya di work out. Bukan dulu aku nggak punya otot, waktu aku angkat beban, aku punya otot. Nggak ada. Otot itu sudah ada, makanya work out your salvation. Jadi kerjakan, itu sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi gini, perjalanan iman kita bukan untuk pengejaran keselamatan, tetapi untuk menghidupi keselamatan. Itu dia, ini yang membuat Paulus bergairah. Tuhan yang sepenuhnya mengerjakan keselamatan tersebut dalam kehidupan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan saja. Kristus menyelamatkan kita dari kesalahan dan hukum dosa. Kristus melakukan semuanya tanpa kita. Ia taat menggantikan kita, menderita menggantikan kita, dan dia bangkit. Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah kerjakan. Tetapi untuk menghidupinya itu 100% Tuhan yang, 100% kita yang kerjakan. Kenapa seperti itu? Bagaimana? Dengan takut dan gentar tadi kan? Kenapa kita mesti takut dan gentar sih? Itu tidak bisa lepas dari apa yang dituliskan di ayat yang 9 dan 11. Tak bacain. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mengerjakan segala keselamatan kita. Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan itu dengan penuh kekaguman akan Tuhan. Bukan ancaman. Yang kita mesti renungkan, siapa Yesus bagi kita? Ya, Yesus itu memang sahabat kita. Tapi dia juga Tuhan yang memiliki nama di atas segala nama. Jadi nggak bisa akhirnya,
Ya Tuhan, mana? Kita mesti tahu tentang ini. Kayak tadi kita bahas. Kita hidup dalam pengucapan syukur. Kita hidup bercahaya. Bersuka cita karena Yesus. Karena Yesus itu menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kemegahan kita bukan lagi tentang apapun. Tetapi kemegahan kita adalah tentang Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi dia juga mengerjakan. Dia terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia terus menguatkan kita. Percayalah, dia ada dalam kehidupan kita. Dia terus menguatkan kita dari hari ke hari. Ambil langkah hari ini. Ambil langkah hari ini untuk menjadi alatnya. Kemanapun kita pergi. So, saya simpulkan kayak gini. Minggu lalu kan Doni sampaikan ini ya, minggu lalu. Dibutuhkan penyerahan keakuan pada kasih karunia Tuhan. Agar kasih karunia Tuhan merubah hidup kita. Benar ya? Kemarin Kak Doni menyampaikan ini kan. Dari sini aku coba renung ketika aku renungkan ayat ini. Hidup kita is like a stage. Seperti sebuah panggung. Di mana di dalam sebuah panggung kita ingin menampilkan segala sesuatu yang sempurna yang membuat semua orang terpukau. Iya kan? Kita mencoba untuk melakukan segala sesuatu, lightingnya diatur, rundownnya diatur, musiknya diatur, ada MD-nya dan segala macam. Kita coba ngatur hidup kita, like as a stage. Tapi kadangkala ada flanelnya mungkin mati satu, rundownnya tidak sesuai dengan ini. Akhirnya membuat kita menggerutu kan dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk mengatur sedemikian rupa yang ada di panggung ini. Tapi apa yang terjadi? Kadangkala apa yang terjadi di panggung kehidupan kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau panggung kehidupan kita sudah kita tinggalkan sedemikian rupa. Ya hidup itu kisera-seralah. Let will be. Ingat dulu satu tipe ambisius dan satu tipe main alus. Panggung, biar ya sudahlah. Yang penting kan jalani hidup. Yang penting gue gak nyusahin orang lain. Yang penting aku kayak gini. Kita enggan berkarya untuk Tuhan. Kita enggan untuk memberitakan Injil di kerajaan Allah. Dua pendulum ini, kita ada di mana? Pertanyaan sekarang, maukah kamu, kita semua di tempat ini, menyerahkan panggung ini hanya untuk Injil? Di mana Injil yang membuat kita selalu mengucap syukur. Ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, hal yang tidak nyaman terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat kasih-Nya yang sempurna itu sanggup memampukan kita, menopang kehidupan kita, menjalani ketidaknyamanan dalam hidup ini. Life is like a stage, biarkan Tuhan yang menjadi aktor utama di dalam hidupannya. Atau buat saudara-saudara yang sudah mulai kisera-sera, mulai suam-suam kuku untuk ikut Tuhan, hari ini kabar baik yang sama. Injil itu selalu membuat kita bergairah. Bukankah Tuhan dengan penuh kegairahannya, Tuhan penuh belas kasihannya, dia mengejar saudara dan saya. Dia datang ke dunia, dia ambil seorang hamba. Dia kosongkan dirinya. Dia setia sampai mati. Bukankah itu adalah sebuah kegairahan yang luar biasa? Maukah hidupmu dipakai supaya Kristus benar-benar menunjukkan show-nya dalam kehidupanmu? Maukah kamu mengerjakan keselamatan itu? Bergairah lagi untuk Tuhan. Hari ini dua hal ini. Kita ini hidup dalam persungutan. Mungkin ada yang seperti itu, atau kita sudah, waduh enggan deh, males lah, gak mau aku mau ngomong-ngomong gitu. Yang penting tenang, aku cinta damai aja. No. Hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk melakukan segala hal itu sendiri. Apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tahu kelemahan, Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, Tuhan menyediakan kekuatan untuk menopang dan memampukan kita. Hari ini saudara, aku gak tahu posisimu di mana. Aku gak tahu apa yang sedang
terjadi dalam kehidupanmu. Tapi yang aku tahu hari ini, Tuhan ingin pakai kehidupanmu. Tuhan ingin pakai panggung kehidupanmu. Itu untuk memberitakan Injil, supaya Injil bisa dirasakan oleh semua orang. Bukankah ketika kita bertemu dengan orang, siapa yang kita pertontonkan? Siapa yang dirasakan melalui kehidupan kita? So hari ini, mari kita tundukkan kepala. Mungkin ada beberapa hal terjadi interupsi di dalam kehidupanmu. Kamu ngerasa bahwa ini banget ya, banyak interupsi, banyak segala hal yang sudah kamu rancang sedemikian rupa. Tapi semuanya itu hilang, hancur sedemikian rupa. Beberapa saat sudah hancur, kamu mesti ngulang lagi. Banyak hal yang mengecewakan, banyak orang yang mengecewakan, banyak orang yang membuat kamu geram. Satu hal, kasih Tuhan itu sempurna dalam kehidupan. Dia mau kamu serahkan your states of life to Him. Dan biarkan Injil itu benar-benar menyatakan kuasanya. Dan ketika kamu sudah mulai kayaknya sudah ya som-som kuku aja lah. Malas aku mau pelayanan. Hanya tidak dimengerti oleh orang, pandang sebelah mata dan segala macam. Hari ini kabar baiknya Tuhan mau pakai kehidupan. Tuhan akan memberikan kegairahannya dalam kehidupan. Pertanyaannya, maukah engkau jadi alatnya? Mari kita renungkan ini.